Salawat dan salam juga tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan dapat menjadi amalan yang dapat menjadikan kita sebagai umat yang akan memperoleh syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Agus Farah yang pada kesempatan kali ini menjadi host pada forum hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga dalam acara Islamic Studies Forum edisi ke-159. Nah, pada kesempatan kali ini Islamic Studies Forum mengusung tema agresivitas pelajar, akar masalah dan solusinya. Dan dalam forum ini kita dibersamai oleh 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak dosen Universitas Gunung Kidul. Kemudian yang ketiga ada Bapak Dr. Hamim Zarkasi Putra MSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, diskusi pada kesempatan kali ini juga akan dipandu oleh moderator, yaitu Mas M. Asruri Faisal Alam SPD yang merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Adarma Nusantara. Namun karena beliau belum hadir, maka akan saya pandu terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama mungkin kita bisa mulai diskusinya dari Bapak Dr. Haji Agus Ahmadi sudah hadir ya Pak. Selamat datang. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Bapak Agus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sore ini bisa silaturahim dengan pakar-pakar yang ada. Ini ada Ustadz Hamim Zarkol, Profesor. Kapan ini Prof? Orasinya ini. Menunggu. Oh ya, menunggu jadwal ya, karena kementerian masih sibuk ya. Oke ya. Ada Bu Dr. Sukiter, Sugeng Sonten, Sugeng Sonten, Pak Agus, Pak Margono, ada Bu Agris Farah. Nah, ini
pesertanya nggak ada kayaknya ya, semuanya para panelis gitu ya Pak Amin. Ah, atau belum ini? Zih. Mungkin belum ini Pak. Nanti. Oh gitu ya. Zih. Tapi saya sangat salut Bu Sugiter, semangatnya Prof Hamim untuk terus ini Zih, betul. berapapun yang ada gitu selalu itu eh, Pak Sam nggak muncul ini ya. Kayaknya tadi malam kayaknya baru ngabari untuk berbicara hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Eh, Amin. kita hari ini akan bicara tentang, saya bisa share screen ya. Iya bisa Pak, silahkan. Ya. Eh, Bapak Ibu peserta ISF yang berbahagia, kita hari ini akan bicara tentang agresivitas pelajar gitu. Lalu bagaimana masalahnya, termasuk bagaimana solusinya. Oke, karena saya orang pendidikan, maka tentu solusinya dari segi pendidikan. Oke, mari kita awali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang sudah biasa kita ketahui, sikap atau perilaku agresif itu adalah satu bentuk perilaku manusia yang melukai orang lain, yang dianggap itu eh, tentu itu sangat berbahaya. Dan ada menjadi kecenderungan, menjadi kebanggaan, bahkan kayaknya menjadi model beberapa anak bahwa agresif itu sebuah eh, merek gitu ya, model gitu. Nah, karena itu ini tentu suatu yang mestinya berbahaya, tapi dianggap sebagai sebuah kebanggaan pada kalangan-kalangan tertentu, terutama pada pelajar yang akan kita bicarakan hari ini. Jenis yang nampak pada mereka itu ada yang verbal, ada yang nonverbal atau fisik. Eh, Kita lihat di lingkungan kita, tawuran itu salah satu bentuk yang fisik yang di mana-mana anak bisa ngantemi temannya di kelas gitu, itu kayaknya menjadi sebuah tren, sebuah bentuk kebanggaan, bahkan disebarluaskan gitu. Lalu agresi verbal itu juga kita lihat juga, saya kadang miris melihat ada anak-anak kecil. Saya kadang kalau pas di kolam renang gitu, saya lihat anak-anak kecil tapi sudah ngomongnya itu sudah kayak seperti permusuhan gitu. Mohon maaf dengan kayaknya candaan tapi bahasa-bahasanya sudah bahasa-bahasa yang agresif gitu. Itu mulai dari mengejek, mengancam gitu ya. Bunuh kamu, misalnya gitu ya. Itu di dekat komunitas-komunitas sepak bola gitu, misalnya saya pernah dengar itu kalau ketemu kelompok ini itu, oh itu bunuh, misalnya gitu, kata-kata itu eh, kata-kata yang mengganggu, yang memendam perasaan dendam, benci itu, bahkan sampai merendahkan, gitu, merendahkan orang lain dan seterusnya. Itu yang bersifat agresif. Kalau yang non agresif atau verbal itu kayak emang sering selalu kita lihat itu. Mulai mereka melukai, memukul, mengamuk di beberapa lokasi gitu. Mereka berkelahi dengan teman. Kayaknya itu semua adalah bentuk-bentuk dari agresi yang itu tentu merugikan baik si korban, si pelaku itu sendiri. Oke. Ah, nanti ini mana yang kira akan kita masuk definisi dari agresi itu. Oke, Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, secara
teori banyak sekali, teori-teori yang nanti bisa dibaca tentang apa itu, tapi kita saja gitu ya. Beberapa penyebab perilaku agresif. Jadi apa itu agresi itu, kemudian bagaimana penyebabnya gitu ya. Ada faktor yang pertama itu kalau saya lihat ini saya sampaikan pas saja. Yang pertama itu eh, biologis itu. Kalau kita lihat kayaknya ini ada teori-teori yang mengatakan bahwa pada diri orang-orang tertentu itu ada hormon testosteron itu yang itu membuat anak itu meledak-ledak gitu. Hormon itu menjadikan dia eh, kalau itu tipologi manusia itu yang sanguis lah kira gitu ya. Mereka meledak-ledak gitu. Mereka selalu pengen tarung saja misalnya gitu. Ah, kalau menggunakan teori itu maka faktor hormon itu bisa menjadi salah satu faktor biologis gitu. Kemudian yang kedua itu etologis. Ah, hampir sama seperti tadi ada semacam instinktif dorongan-dorongan dari dalam yang bersifat sangat personal tentunya ya, tidak semua orang selalu ada dorongan-dorongan untuk menghancurkan orang lain, untuk tawur, untuk membunuh dan seterusnya itu. Tapi kadang memang muncul gitu dorongan-dorongan yang terasa gitu. Mungkin waktu kecil kita juga kadang pingin gitu ya. Mungkin tidak itu. Oke, ada faktor sosiobiologis gitu ya. Eh, Bagaimana biologis dalam konteks sosio itu dalam lingkungannya terjadi sebuah kompetisi untuk mempertahankan kelompoknya, maka dia akan melakukan dorongan untuk agresif untuk mempertahankan itu, lebih-lebih merasa sudah terpojokkan itu. Atau ada teori tentang genetik keturunan, ada kecenderungan dari kelompok atau orang tertentu, komunitas tertentu itu mereka cenderung untuk agresif. Tapi ada kelompok yang dari komunitas yang misalnya begitu. Penyebabnya. Kemudian yang kedua dari psikologisnya. Eh, Bapak Ibu, tinjauannya, maka ada beberapa teori. Kalau teorinya psikoanalisa, itu salah satunya bahwa ada dalam diri manusia itu ada Thanatos. Nah, satu istilah dewa Yunani ya yang sukanya itu dorong untuk merusak gitu, merusak, memunculkan kemauan untuk terus menghancurkan itu, menghancurkan, memusuhi, bermusuhan orang lain. Nah, itu berarti menurut teori ini eh, komponen itu ada dalam diri yang terus mendesak-desak untuk melakukan tadi agresif itu. Atau yang kedua itu ada frustasi agresi. Frustasi lalu menimbulkan agresi. Gagal karena tidak berhasil merebut memiliki si dia itu anak-anak itu, dia lalu agresi eh, kelompok yang ada di sekitar lawannya itu sekarang anak-anak itu sering memunculkan perilaku-perilaku itu. Anak-anak kecil tapi sudah rebutan pacaran karena merasa gagal lalu dia musuhan gitu. Atau menurut neo-asosianisme kognitif itu ada perasaan negatif gitu. Pada dirinya ada perasaan negatif, lalu emosi, lalu agresi gitu. Eh, Tiba-tiba dia itu berasosiasinisme. Karena muncul perasaan-perasaan negatif itu, lalu jadilah sikap perilaku agresi itu. Bisa juga bahwa munculnya karena adanya pengalihan rangsangan. Lalu diarahkan pada emosi-emosi
tertentu dan salah satunya tadi agresi itu. Itu ada juga karena sosial kognitif, pikiran sosial yang menggerakkan emosi. Wah, ini sebentar lagi, ini nanti waktu kampanye, waktu macam-macam itu ada gerakan-gerakan eh, yang kadang-kadang juga akan membuat orang agresif gitu. Nah, ini yang paling sering terjadi lagi adalah karena ada pembelajaran sosial, ada model lalu diimitasi. Bagaimana begitu gampangnya video-video yang bisa ditonton gitu, eh, film-film lalu dimodel, dijadikan contoh gitu. Karena itu mereka langsung, wah ini tawuran itu dia tiru dari sana. Dia kemarin lihat ada eh, film temannya lagi ngamuk gitu, lalu dia tiru lagi, wah terus menjadi sebuah bentuk gitu, mulai dari baik yang kata-kata verbal maupun yang itu. Nah, atau yang berkaitan dengan interaksi sosial terkait tindakan koersif untuk mendapatkan perhatian. Anak-anak tertentu itu untuk mendapatkan perhatian dia tawuran dulu. Nah, berarti dengan tawuran dia nanti akan mendapatkan sesuatu. Ini dari faktor psikologis. Kemudian yang ketiga itu situasional. Nah, situasi-situasi aja ya. Salah satu situasi itu misalnya suhu yang panas begini, sumuk begitu, itu gampang orang terperangkap pada karena penat gitu ya. Itu lalu dia gampang emosi atau pengaruh alkohol karena minum-minuman, maka dia otomatis juga itu. Dalam sebuah kepadatan konser yang luar biasa, ketersinggungan sedikit saja, nah itu menimbulkan itu. Itu situasi-situasi tertentu. Atau yang berikutnya, yang terakhir adalah socio-ecological. Nah, lingkungan-lingkungan yang eh, itu menurut teori sociological ini, ecological itu ekologi yang ada di sebuah itu di lingkungan anak itu akan membentuk mempengaruhi. Kalau katanya Brown Van Brenner itu ada anak itu berada di lingkungan mikrosistem. Lingkungan yang terkecil itu ada rekan sebaya, ada arena bermain, ada kelompok ibadah, ada lingkungan keluarga gitu, ada sekolah dan seterusnya itu. Maka lingkungan ini begitu mempengaruhi itu, mempengaruhi. Bagaimana lingkungan sekolahnya? Bagaimana misalnya keluarganya? Kalau keluarganya itu anak-anak yang mampu menghargai, menerima, dan seterusnya, tentu dia tidak akan agresif gitu. Itu lingkungan mikrosistem, itu lingkungan yang terdekat dengan anak itu. Ini begitu penting karena ini lingkungan pertama. Lalu di luarnya itu ada mesosistem itu lingkungan yang lebih luas dari itu yang ada di masyarakat agak luas gitu. Ada ekosistem gitu, tetangga-tetangga yang ada di sana gitu. Kemudian ada mikrosistem. Nah, ini anak-anak itu sekarang walaupun di rumah itu sebenarnya sudah sangat eh, dipengaruhi karena dia sudah sangat terbuka dengan lingkungan yang sangat luas di kehidupan maya. Oke, karena itu tentu ini socio-ecological ini semakin mempengaruhi bagaimana kepribadian anak perilaku agresif itu. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya fokuskan sedikit tentang bagaimana ya kira-kira penanganannya, pendekatan penanganannya. Eh, Tadi misalnya kalau kita lihat perilaku agresif tadi, itu kita lihat itu ada kondisi internalnya anak. Lihat bahwa eh, faktor
penentu perilaku agresif itu karena lingkungannya padat, eh, tidak ramah. Nah, maka tentu yang ditangani adalah bukan anaknya ya, tapi lingkungannya itu. Karena ternyata stresornya itu, stresor agresifnya itu lingkungannya. Anak-anak yang berada di daerah-daerah kumuh itu, dulu kalau di tempat saya itu karena daerah yang pedesaan itu, kalau sudah bakar kedelai namanya itu, bakar kedelai itu, wah itu agresif itu. Walaupun agak bermain-main, kedelainya itu hanya dapat sedikit, tapi baju, badan itu belepotan dengan eh, warna hitam semuanya. Dan itu kalau udah mendapatkan itu merasa bahwa dia juaranya gitu misalnya gitu ya. Oke, itu tentu ini lingkungan yang seperti itu kalau lama-lama menjadi tidak bagus. Oke, ada faktor sosial. Faktor sosial itu bisa keluarga, teman, dan seterusnya. Maka faktor ini juga perlu diperlakukan, dikondisikan gitu ya. Atau ada stimulus-stimulus yang lain, situasional yang tadi misalnya obat, alkohol, dan seterusnya itu. Kondisi-kondisi itu menjadi eh, sumber yang harus diperhatikan. Kemudian penanganannya bagaimana? Tentu penanganannya juga bersub-sub ya. Kalau itu tadi hanya bersifat individu, maka eh, mikro bisa melakukan bimbingan secara pribadi atau konseling begitu. Bisa juga gitu di lingkup yang agak luas kolaborasi dengan keluarga itu. Maka penanganannya mengajak peran orang tua keluarga untuk menangani itu. Atau kalau ini sudah melibatkan banyak sekarang itu tawuran agresi itu kampung gitu ya. Maka tidak mungkin itu keluarga. Maka RT-nya, desanya, atau sampai kepolisian itu perlu eh, disiagakan untuk itu. Karena itu kemarin menjadi menarik guru BK diganti dengan eh, dari Babinsa. Karena dia pendekatannya pendekatan tadi makro katanya gitu walaupun sudah dijelaskan. Oke, waktunya masih berapa menit, Mbak? Udah habis ya? Oke. Oh iya, Halo. Pak. Heeh. Mungkin bisa diperingkat lagi. Oke, terima kasih ya. Sedikit lagi ya. Kemudian eh, pendekatan, terutama salah satunya untuk secara komprehensif tentu melalui pendidikan. Namanya pendidikan karakter. Perilaku agresif itu berkaitan dengan perilaku, dengan karakter. Karena itu bisa dengan pendidikan karakter di keluarga. Bagaimana dilakukan sosialisasi nilai-nilai dan norma. Tadi lingkungan yang pertama. Polanya bisa dengan kedekatan, emosional gitu ya. Tapi juga perlu ada otoriter, kan, memahami gitu. Atau dengan permisif mana silakan itu yang bisa digunakan. Tadi kembali kepada pendidikan keluarga itu juga perlu dengan pendekatan agama gitu ya. Nafs, manusia itu punya nafs, eh, tanggung jawab pada diri setiap manusia. Ah, Lalu pendidikan keluarga perlu diberikan dalam bentuk apa gitu? Bentuk misalnya kemanusiaannya itu diberikan nilai-nilai agama, ada nilai-nilai kasih sayang, kepedulian gitu ya, ada support, dukungan terhadap mereka, penerimaan dan pengawasan. Oke, Ah, pendekatan agama yang lain itu ada istilahnya pencucian jiwa ya. Pencucian jiwa itu bisa berupa pembinaan, pengembangan diri lewat pembiasaan-pembiasaan perilaku yang bagus itu agar hal yang tidak bagus itu bisa di ada pembelajaran lah intinya begitu.
itu, tapi dalam konteks bagaimana dengan nilai pendekatan agama itu anak-anak itu bisa memahami mana perilaku yang boleh, mana yang tidak, dengan pemberian stimulus, dengan belajar sosial yang ada. Oke, kalau anak-anak yang punya perilaku agresif itu, menurut Conan itu perlu ada pengasuhan berupa kontrol. Ya, pengasuhannya itu berupa kontrol. Mereka harus dikontrol gitu, sehingga dengan begitu mereka merasa terawasi. Bentuk-bentuknya bisa macam-macam, gitu ya. Bentuk-bentuk dari pengasuhan itu misalnya pemberian hukuman itu. Perlu mereka-mereka itu dengan pemberian hukuman. Anak-anak yang agresif itu diberikan sikap tertentu, misalnya sikap dingin, diacuhkan dari lingkungan keluarganya misalnya. Kalau perlu dengan sikap bermusuhan, mereka yang agresif itu juga mendapatkan perlakuan yang tegas, itu tidak mempercayai mereka lagi sehingga uang sakunya dikurangi dan seterusnya itu. Sikap untuk tergantung pada kebaikan orang lain dan sebagainya. Kalau perlu ya ada sanksi gitu ya, menimbulkan cemas karena perilaku mereka itu mereka mendapatkan ancaman gitu ya. Oke. Tapi juga tidak tentu kemungkinan perlu ada kehangatan pada anak. Pendekatan-pendekatan yang di atas itu lebih kepada pendekatan-pendekatan yang behavioristik gitu ya, yang bawah itu bagaimana eh, kehangatan anak, kemudian menumbuhkan kepercayaan pada diri anak sehingga mereka tidak mengulangi. Oke, ah jadi Bapak Ibu, saya kira demikian bagaimana kita sebagai orang dewasa itu perlu melakukan pendidikan salah satunya di keluarga sehingga agresivitas anak itu akhirnya bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pengantar untuk diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Ahmadi atas penyampaian materinya. Kemudian bisa kita lanjut saja ke Ibu Dr. Sukitar MPD. Apakah sudah bisa menyampaikan materinya, Bu? Ya, bisa. Iya, baik. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Silakan. Terima kasih. Ini mohon maaf, kadang muncul video, kadang enggak ya. Sinyalnya sepertinya kurang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami sapa dulu. Pak Dr. Hamim Zarkasi, terima kasih. Ini Bapak undangan kepada kami. Pak Agus, Pak Dr. Haji Agus Ahmadi MPD. Salam kenal Bapak dari Gunung Kidul, Pak. Ya, dari Gunung Kidul, monggo kalau pas main-main ke Gunung Kidul bisa kontak-kontak. Mana? Ya. Saya di Pemda Gunung Kidul ke selatan, Pak. Jadi di kotanya. Insya Allah, ye. Kalau ketugasan kami di Tepus, Pak, daerah 9 kilo dari pantai Wadi Ombo. Jadi agak pesisir juga. Agak pesisir. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini Mbak Farah selaku host. Mohon maaf ini saya tidak bisa menyampaikan, tidak bisa share screen ya. Jadi mungkin saya lebih pada cerita di kondisi real di lapangan saja tadi karena Pak Agus materinya sudah luar biasa. Jadi kalau membahas tentang agresivitas pelajar ini memang sangat menarik, terkhusus saya yang ada di SMK, anak-anak SMK termasuk di perguruan tinggi ini memang baru masa-masanya mereka banyak masalah seperti itu ya. Jadi kembali kepada titik awal bahwa salah satu tugas generasi muda ini kan sebagai khususnya mereka yang masih duduk di bangku sekolah ini adalah sebenarnya kan belajar bukan sekedar
bermain-main, kemudian bersenang-senang, nongkrong yang sering kita jumpai di angkringan seperti itu ya. Jadi hal-hal semacam itulah yang menimbulkan munculnya beberapa masalah pada remaja saat-saat ini. Oleh karena itu mereka sering terpengaruh dengan hal-hal yang negatif karena munculnya kenakalan-kenakalan remaja ini biasanya dari pertemuan-pertemuan antar pelajar dengan teman-teman sebaya dan lain sebagainya. Jadi kenakalan remaja ini kan sebenarnya menurunkan kualitas pendidikan ya, menurunkan kualitas pendidikan khususnya di generasi anak-anak bangsa, pelajar saat ini. Jadi kasus kenakalan remaja yang saat ini merebak ini biasanya muncul akibat salah satunya adalah agresif tadi yang Pak Agus sudah panjang lebar disampaikan. Jadi kita yang berada di lapangan ini memang menghadapi anak-anak yang agresif ini kadang juga bingung karena aturan-aturan yang apa ya istilahnya mengontrol kita untuk tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh guru sebagai seorang pendidik kan seperti itu. Nah, pada saat masyarakat dunia ini menjadi semakin maju dan meningkat kesejahteraan materialnya, ironisnya kenakalan remaja ini juga meningkat seperti itu. Maka negara-negara ini menjadi lebih kaya dan makmur ya. Kemudian kesempatan anak untuk maju ini bagi tiap individu menjadi semakin banyak. Kenakalan remaja justru berkembang begitu. Jadi ini salah satu keprihatinan juga kita sebagai seorang pendidik yang ada di sekolah khususnya di lingkungan SMK ya, di lingkungan SMK. Jadi masa remaja ini kan dikenal sebagai masa yang penuh dengan masalah. Tadi di awal sudah saya sampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi remaja, beberapa pengaruh dari teman dan lain sebagainya. Ini kan tentu akan mempengaruhi masa-masa perkembangan mereka untuk menuju fase yang lebih dewasa seperti itu. Fase-fase kedewasaan yang nantinya akan terhambat karena adanya beberapa kenakalan remaja, salah satunya adalah agresif tersebut. Jadi memang betul yang tadi sampaikan Pak Agus, fondasi utamanya menurut kami adalah di keluarga, di lingkungan keluarga. Jadi keluarga sebagai tempat lahir anak-anak kita. Ya. Jadi keluarga nanti akan memberikan kasih sayang yang lebih, yang penuh kepada anak-anak, pada generasi penerus bangsa. Tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh keluarga, karena kalau di lingkungan sekolah ini kan waktunya sangat terbatas. Ya. Apalagi di Gunung Kidul ya, ini saya menyampaikannya di Gunung Kidul. Kondisi di Gunung Kidul ini kan ada yang 5 hari kerja, ada yang masih 6 hari kerja, Pak. Yang di Kemenak ini masih 6 hari kerja. Jadi tingkat hubungan intensitas pertemuan dengan orang tua, dengan orang-orang terdekat itu kadang juga kurang seperti itu karena banyaknya kegiatan-kegiatan anak-anak yang ada di sekolah seperti itu. Nah, kemudian masalah-masalah eksternal dari remaja sendiri juga sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi di lingkungan seperti itu. Jadi kadang lingkungan juga pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan remaja ya saat ini. Wal khusus kemarin kasus-kasus yang muncul sering kita lihat, kita dengar di media sosial, di televisi ini sangat memprihatinkan ya. Kasus seorang anak yang sampai membunuh orang tuanya, kemudian tawuran antar pelajar dan lain sebagainya yang tadi sama Pak Agus sudah disampaikan, ini juga menjadi keprihatinan kita selaku pendidik ya yang ada di sekolah. Kemudian kejahatan-kejahatan yang seperti itu kan merupakan sebuah gejala penyimpangan dan patologi secara sosial seperti itu. Jadi bagaimana tanggung jawab keluarga, bagaimana tanggung jawab sekolah, dan tentu masyarakat ini juga tidak
tidak boleh abai dengan kenakalan-kenakalan remaja. Salah satunya adalah agresif tersebut. Jadi memang menjadi tanggung jawab bersama gitu, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, dari beberapa ciri ya dari perilaku agresif itu mungkin ada beberapa di sini. Yang pertama terkait dengan kejadian perilaku ya, seperti tadi Pak Agus sudah menyampaikan juga, tabrakan anak menabrak satu dengan yang lain. Jadi apa namanya, peristiwa itu bisa disengaja ya, benar-benar disengaja oleh temannya karena suatu hal seperti itu ya. Jadi tiba-tiba nabrak, kemudian nendang dan lain sebagainya. Tadi ada menghantam dan lain sebagainya. Itu kemudian perilaku yang nonverbal tadi sudah banyak disampaikan. Kemudian memperhebat alasan. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu karena mereka khususnya di SMK ini kan banyak yang dari generasi Z nih, mereka generasi Z. Jadi mereka butuh kebebasan. Jadi sangat sulit ketika aturan-aturan sekolah harus begini begitu, mereka inginnya, saya pengennya begini dengan metode saya seperti ini. Apalagi di kurikulum Merdeka ini memang pengennya memerdekakan anak semerdeka-merdekanya seperti itu. Tetapi karena kondisi sekolah itu juga satu dengan yang lain berbeda, dari sarana prasarana dan lain sebagainya, ini sebenarnya tuntutan guru di sana juga lebih berat sebenarnya. Tapi kalau untuk siswa memang harapannya bisa memerdekakan siswa seperti itu. Kemudian terkait dengan motivasi, motivasi itu biasanya anak-anak sering beradu argumen ya, di lingkungan sekolah yang akibatnya bisa menyebabkan sebuah pertengkaran yang luar biasa yang belum lama juga terjadi di beberapa media disampaikan, tawuran antar pelajar yang sebenarnya masalahnya hanya masalah sepele saja. Itu berawal dari adu gagasan dan lain sebagainya. Kemudian di masa era-era ini, tahun politik ini, anak-anak kita sebagai pemilih pemula ini juga ternyata luar biasa ini, Pak Agus dan Pak Hamim ya. Jadi mungkin nanti bisa dipakai bahan diskusi juga untuk memanti obrolan dengan teman-teman yang saat ini ada. Jadi walaupun di lingkungan sekolah ini tidak boleh ada yang namanya politik praktis, tetapi kenyataannya anak-anak kadang nongkrong-nongkrong di kantin dan lain sebagainya, yang dibicarakan ya itu karena kondisi-kondisi saat ini baru itu yang mereka dengar, mereka lihat di televisi dan lain sebagainya. Jadi obrolan-obrolan seperti itu juga kadang memantik anak-anak untuk adu argumen dan lain sebagainya. Kemudian penyebab-penyebab perilaku agresif yang ada di lingkungan anak-anak tadi sudah disampaikan ya. Mungkin saya menambahkan saja kaitannya dengan frustasi. Jadi anak-anak saat sekarang, masa-masa sekarang ini banyak yang mengalami frustasi. Jadi biasanya yang terjadi di tempat kami itu frustasi anak berawal dari masalah-masalah dari rumah seperti itu. Jadi karena kami di pinggiran, jadi anak-anak itu ternyata banyak yang broken home ini, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang broken home ini luar biasa. Kami memberikan pelayanan kepada anak-anak itu, berbagai upaya kita sampaikan agar anak-anak yang ada di lingkungan sekolah yang satu dengan yang lain tidak saling mempengaruhi, karena yang namanya anak broken home ini sangat sulit untuk bisa istilahnya menyesuaikan dengan kondisi-kondisi anak yang baik-baik saja, yang normal-normal, tidak ada masalah dari rumah seperti itu. Kemudian dari psikologis tadi sudah, kemudian pengaruh teman, keluarga dan lingkungan, ini hanya sedikit. Kemudian dampak dari perilaku agresif ini, anak-anak yang tadi beradu argumen dan lain sebagainya ini tentu di aspek pribadinya dia akan merasa puas. Saya puas karena argumen
prestasi saya lebih baik dan lain sebagainya. Dan mungkin dia akan dicap nih sebagai siswa yang tidak bisa diatur. Kemudian mungkin sering nanti interaksi dengan guru bimbingan konseling seperti itu. Kemudian dari kondisi sosial ini biasanya anak-anak yang sudah dicap sebagai siswa yang itu tadi ini akan menjadi banyak menjadi omongan atau incaran dari guru-guru. Oh itu sih itu begini. Nah, seperti itu. Kemudian siswa yang lain juga kadang terganggu dengan adanya siswa yang agresif tadi. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu guru juga sering mengeluh ya karena di lingkungan kelas, di kondisi kelas ini tidak kondusif karena adanya anak tersebut. Nah, kemudian dari segi belajarnya anak yang agresif ini juga pasti prestasi belajarnya akan menurun seperti itu. Dia tidak bisa fokus dalam belajar, kemudian bahkan bisa menyepelekan guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian solusi ini yang di kondisi yang ada di lapangan ini mungkin kami memberikan solusi berupa penambahan program-program yang sekiranya bisa menyalurkan bakat dan minat anak seperti itu. Tadi disampaikan beberapa hal oleh Pak Agus ya tadi ya. Jadi kami lebih kepada bagaimana seorang guru itu memberikan pelayanan terkhusus guru BK karena saat ini guru-guru BK sudah banyak diresahkan oleh masalah-masalah siswa, baik dalam salah satunya adalah ini agresif ini, termasuk bullying dan lain sebagainya. Kemudian program-program sekolah yang mungkin bisa memadai anak-anak yang agresif tadi ya, ini bisa seperti kegiatan kepramukaan, kemudian ada ekstra-ekstra yang lain, pencak silat, tari, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan kondisi anak lah seperti itu, kondisi anak maunya seperti apa. Nah, kemudian dengan adanya program-program itu tentu akan mengalihkan energi anak yang harusnya tadi dipakai untuk kegiatan berantem, nendangi temannya seperti itu, tapi dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya positif. Nah, kemudian bagi siswa yang tadi yang sudah berperilaku agresif tadi, selain tadi dari Pak Agus sudah menyampaikan banyak hal, baik dari segi agama dan lain sebagainya, ini mungkin untuk kami ini lebih menyalurkan hobi saja, hobi anak tersebut seperti apa, kemudian nanti kita arahkan, kita salurkan agar anak-anak yang agresif itu bisa menjadi lebih baik, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah seperti itu. Jadi kaitannya dengan agresivitas siswa atau pelajar ya, khususnya di SMK yang tadi saya sampaikan, ini saya hanya cerita kondisi real yang terjadi di lingkungan kami, khususnya di daerah Gunung Kidul. Nanti monggo kita lebih banyak pada diskusi. Mungkin ngaten Mbak Farah ya, yang bisa saya sampaikan nanti bisa dilanjut di sesi diskusi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Dr. Sukiter. Nah, kemudian untuk selanjutnya karena di sini Mas Faisal sudah hadir ya. Selamat datang Mas Faisal. Mungkin untuk selanjutnya waktu dan tempat saya bisa serahkan ke Mas Faisal juga. Untuk selanjutnya adalah materi dari Bapak Hamid. Langsung saya apa Mas Faisal dulu? Saya langsung ya? Langsung Pak Kamim. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Farah, Mas Faisal, dan juga para narasumber Mbak Dr. Sukiter, Mas Dr. Agus Ahmadi, dan ini kebetulan juga rawuh guru saya, Ibu Profesor Siti Hamamah, nanti bisa memberikan komentarnya mungkin setelah saya memberikan sedikit saja gitu ya. Nanti mungkin Bu Hamamah kita minta mungkin juga pendapatnya, memberikan sumbang sarannya gitu. Saya sudah pernah jadi wakil ketua musyawarah guru BK
Kabupaten Gunung Kidul loh Mbak Sukito. Saya pernah jadi wakil ketua guru musyawarah Tahun guru BK. tahun Iya, berapa, Pak? tahun Tahun berapa? 90-an ya, Oh, tahun 90-an. Nah, sekarang saya di SMK Negeri 3 Yogyakarta juga ditunjuk sebagai salah satu dari tim pencegahan anti kekerasan sekolah. Gitu. oh, sip. Jadi kebetulan saya menjadi komite di SMK 3, sehingga memang saya banyak menangani hal-hal itu. Dan kebetulan ketika saya nulis disertasi S3, saya juga nulis tentang agresivitas pelajar di kota Yogyakarta, gitu ya. Yang ada beberapa catatan yang saya kira mungkin penting untuk saya sampaikan. Yang pertama, tadi Mas Dr. Agus sudah menyampaikan berbagai teori tentang penyebab munculnya agresivitas. Saya pakai teori social learning dari Albert Bandura itu. Ya, jadi bahwa perilaku agresif itu lebih banyak disebabkan karena anak belajar dari suasana sosial. Artinya situasi sosial di sekitarnya memberikan kontribusi kepada mereka untuk melakukan kekerasan, ya. Dan juga ini mungkin banyak teori yang lain, tapi saya khusus ngambil dari teori Albert Bandura tentang belajar sosial. Nah, kemudian dari penelitian saya itu ternyata variabel yang paling dominan mempengaruhi agresivitas pelajar itu adalah masalah pertemanan sebaya, gitu. Ya, jadi kalau Rasulullah kan ingatkan, kalau ingin tahu siapa orang ini, siapa mas ini, siapa remaja ini, lihatlah siapa teman bergaulnya, gitu. Ya, artinya kira-kira akan sama lah dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Nah, jadi ini menduduki proporsi yang paling besar, memberikan pengaruh pertemanan sebaya itu. Oleh karena itu yang namanya peer group ini menjadi sesuatu yang penting bagi remaja karena merupakan tempat untuk menunjukkan identitas diri, mencari jati diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka akan dapatkan dalam pertemanan sebaya itu. Oleh karena itu, penerimaan dari lingkungan teman sebaya, persebayaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh remaja kita, sehingga nanti mungkin saya juga mengkaji tentang fenomena munculnya geng dan sebagainya. Itu kan juga keinginan untuk mereka berkumpul dan kemudian mendapatkan nilai-nilai kebersamaan dan sebagainya, solidaritas sosial dan sebagainya. Nah, kemudian variabel yang kedua dalam penelitian saya adalah pola asuh otoritarian orang tua, gitu. Jadi orang tua yang di dalam mendidik anak itu otoritarian itu. Jadi tidak ya memberikan sangat keras, artinya mungkin tidak, kalau sekarang kan banyak orang bicara tentang pola asuh yang demokratis dan sebagainya itu. Nah, ini yang otoritarian itu. Jadi apa saja yang menjadi apa yang harus dilakukan anak adalah merupakan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya, gitu. Tidak ada suasana dialogis dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor self control, ya, kontrol diri yang lemah, gitu. Jadi kenapa kontrol diri lemah ini juga mungkin juga karena anak-anak juga kurang mendapatkan kesempatan untuk bagaimana mereka memberikan jati diri yang benar, gitu ya. Artinya saya sering menyampaikan salah satu dari efek negatif dari keberhasilan KB. KB ini bagus, bukan kerebayan loh ya, keluarga berencana maksudnya itu. Jadi keberhasilan KB kan kemudian melahirkan keluarga yang anaknya sangat sedikit, gitu ya. Anaknya ada 1, hanya 2, itu yang menjadikan orang tua itu overprotective kepada anak-anaknya, gitu. Sehingga anak itu akhirnya tidak bisa kreatif, tidak bisa dinamis karena apa saja yang menjadi kebutuhan diselesaikan oleh orang tuanya, gitu. Kebetulan saya di UIN kan juga di Magister PIAUD, gitu ya. Kan saya juga sering cerita bahwa kadang-kadang ketika ada lomba mewarnai anak-anak TK, itu akhirnya yang ikut lomba kan ibunya, gitu. Ketika melihat anaknya hasilnya jelek, dia tidak mau anaknya tersaingi temannya, akhirnya ibunya yang gambar, gitu. Akhirnya lomba mewarnai ibu-ibu, gitu ya. Jadi artinya itu kan jadi orang tua tidak ingin anaknya kalah dengan orang lain dan sebagainya. Dan variabel yang keempat adalah self concept, konsep diri, gitu. Jadi apa pandangan remaja tentang dia sendiri, tentang dirinya, gitu ya. Oleh karena itu termasuk juga barangkali ketika kita mensikapi remaja, itu saya pakai teori pendekatan psikologi fenomenologis itu. Jadi kalau ingin tahu apa yang dilakukan remaja, apakah nakal apa tidak, itu supaya kita masuk dalam kehidupan remaja, supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh remaja itu.
beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang oleh salah satu rockis di Jogja ini, diundang saya untuk diskusi dengan tema tentang kenakalan orang tua dari kacamata remaja gitu. Jadi menarik juga. Jadi sekian lama itu kan tema-tema seminar kan tentang kenakalan remaja. Ini enggak kenakalan orang tua dari kacamata remaja. Ternyata remaja itu dalam mencandera anak-anak orang tua itu kenakalannya macam-macam gitu ya, sangat variasi dan sebagainya gitu. Nah itu artinya apa? Kalau ingin kita melihat anak itu melakukan sesuatu itu bentuk kenakalan apa tidak, ya kita masuk kepada dunia mereka supaya kita ngerti gitu ya. Jadi kenapa anak tadi bahasanya Mas Agus seneng jahili, berbuat jahil pada temannya gitu ya, temannya lewat terus kakinya ditelekung jatuh dan sebagainya, itu kan bagi mereka bukan kenakalan, itu iseng saja gitu. Tapi kan resikonya kadang-kadang efeknya sangat besar gitu ya. Contoh yang paling besar misalnya ada anak yang sedang berdiri dari kursi, kursinya diambil, begitu mau duduk ternyata jatuh, kemudian akhirnya apa? Bisa tulang belakangnya patah dan sebagainya. Kelihatannya guyon, tapi resikonya sangat besar. Nah ini jadi berkaitan dengan masalah-masalah ini. Sehingga apa? Salah satu solusi yang ditawarkan adalah ya kalau anak yang sudah terlanjur kepada perilaku-perilaku yang agresif itu. Kalau dulu waktu saya masih remaja kan, misalnya kalau ada geng yang kan kemudian anak itu dipindahkan sekolahnya gitu ya supaya lepas dari teman sebayanya, teman bergaulnya dan sebagainya. Ya tapi sekarang kan enggak semudah itu gitu. Artinya jauh secara fisik tapi secara hati mereka bisa aja. Bahkan tantangan antar geng di Jogja itu juga bisa lewat Facebook, bisa macam-macam. Artinya tidak melalui ketemu fisik, mereka bisa lakukan apa saja. Nah, jadi itu saja barangkali sebagai tambahan supaya nanti kita akan mendengarkan dari Prof. Siti Hamamah mungkin bisa memberikan pemikirannya. Terima kasih Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kamim. Tadi sudah jelaskan beberapa hal yang menjadi kongres dan kenapa anak menjadi agresif. Tentu dalam hal ini banyak hal yang kita bisa bedah. Namun sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih panjang, di sini ada Prof. Siti Hamamah, biar nanti menambahkan yang beliau bisa memberikan hal-hal insight untuk kita jadikan bahan diskusi. Monggo, Prof. Kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi sore hari ini sangat menarik, terutama karena kita mendiskusikan generasi muda kita, yang hakikatnya generasi muda kita ini adalah tanggung jawab kita, karena mereka adalah penerus kita. Dan orang akan melihat pada umumnya penerus kita itu dilihat dari yang diteruskan bagaimana. Maka saya akan memberi garis besar pada perhatian orang tua terhadap anak. Perhatian orang tua terhadap anak ini kadang-kadang ada overprotecting, ada bukan overprotecting tapi overlasting, jadi dan dibiarkan saja. Jadi ada juga yang dilindungi begitu rupa sampai tidak muncul kreativitasnya seperti tadi sudah sampaikan oleh Pak Hamim, itu seperti ini. Jadi ini saya kira kita nomor satu yang penting adalah bagaimana orang tua kita itu memperhatikan anak-anak didik kita. Anak didik kita itu sejak dari kecil itu perhatian terhadap kita terhadap anak-anak kita. Nah, perhatian itu harus kita ukur dari diri kita sendiri dan dari segi kondisi anak. Kebanyakan ini karena melihat kondisi anak, karena kondisi kita dianggap sebagai orang yang sudah mampu untuk mendidik, untuk karena apa? Karena orang tuanya. Tapi kita mesti tahu bagaimana menjadi orang tua ini. Jadi kita mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan kita. Ini terutama faktor psikologis itu yang sangat menarik untuk bisa kita katakan ini. Yang kedua, itu persoalan yang kedua adalah persoalan fasilitas yang tersedia di keluarga kita. Apakah sudah tersedia atau belum? Situasi ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimanakah era yang dialami oleh masyarakat kita. Kita ada dalam era milenial.
kita ada era milenial itu artinya era kita orang tua yang umurnya sudah umur baby boomers, umurnya mungkin sudah generasi kedua, khususnya harus bersama dengan generasi yang masih baru lahir umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu harus hidup bersama. Tantangannya, tuntutannya berbeda, tapi kadang-kadang kita menganggap saya lebih tahu, dan saya itu anak saya, jadi tergantung pada saya. Tapi sebaiknya dalam hal ini, maka kita sebagai orang tua kita membuat kita sendiri tahu. Jadi menambah pengetahuan kita, tubi orang tua untuk menjadi orang tua itu bagaimana, dan kekuatannya bagaimana, dan itu harus dipikirkan. Yang kedua, yang ketiga itu persoalan era yang sekarang ini memungkinkan kita overprotecting. Overprotecting itu memberikan apa yang diinginkan oleh anak itu kita penuhi, sehingga itu sebetulnya menjadikan kelemahan kita, yaitu bahwa kita menenggelamkan potensi yang mungkin akan menjadi kreativitas anak. Dan kreativitas anak ini nanti akan menjalar kepada kemampuan yang positif dan negatif. Jadi ini yang saya kira menjadi sangat penting, terutama bagaimana kita memelihara anak. Yang kedua, yang keempat itu persoalan anak-anak kita. Tantangan anak-anak kita ini dengan era milenial, dan dengan fasilitas yang sekarang melimpah, itu mereka bisa mendapatkan apa-apa dengan sangat mudah, atau kalau mendapatkan apa dengan sangat sulit, yang akibatnya kesulitan itu membuat orang anak itu berusaha untuk mendapatkannya. Cara mendapatkannya, si anak belum tentu tahu bagaimana mendapatkannya, tapi mungkin dengan kemampuan sendiri, atau mungkin dengan kelompoknya, geng-geng yang seumur dengan dia, dengan itu membuat kita menjadi anak menjadi brutal dan sebagainya. Jadi ini saya kira yang perlu mendapatkan perhatian, dan kita harus mampu menempatkan diri sebagai orang tua dan harus bisa memahami bagaimanakah perkembangan anak. Maka ilmu mengenai perkembangan anak bagaimanapun orang tua harus bisa mengetahui. Jadi semuanya itu menuntut kita untuk menjadi lebih paham lagi bahwa anak itu nanti sebetulnya itu akan menampilkan bagaimana hasil pendidikan di rumah, dan ini sangat penting. Kemudian juga kita harus bisa melakukan satu hal yang menghadapi bentuk kreativitas anak itu dengan sisi yang positif. Jadi itu bisa ditampilkan kemampuan-kemampuan yang bisa muncul dan bisa kita dukung untuk pemunculannya itu. Itu persoalan-persoalan yang saya kira sangat penting untuk dipahami. Ini era sekarang ini, era yang saya kira kalau dilihat dari segi perjalanan waktu, itu era yang menuntut betul-betul perhatian orang tua. Dan kemudian perhatian itu pada dirinya sendiri, tahu bagaimana menjadi orang tua, dan tahu mengenai bagaimanakah anak, perkembangan anak, dan anak juga supaya bisa dilibatkan dalam pemikiran-pemikiran itu, dalam arti bahwa ada kesepahaman, ada satu atmosfer yang sepaham dalam keluarga itu. Jadi ini persoalan ini saya kira menjadi sangat penting. Dan kemudian dari keluarga itu maka antara suami istri, bapaknya dengan ibunya itu harus sepaham. Nah, kemudian dalam sepaham itu harus membuat satu bentuk keteladanan perilaku. Tadi juga kita dengarkan kalau perlakuan keras terhadap anak akan menjadi tiruan untuk menirukan orang tuanya. Jadi dan satu lalu saya ingin menyampaikan itu hubungan orang tua dengan anak, jangan sampai orang tua itu meninggalkan satu kesan cara pendidikan yang diberikan pada anaknya yang sebetulnya itu tidak benar, tapi karena itu sering dilakukan dan mungkin karena gangguan sekarang orang di dalam keluarga itu untuk bisa memberikan kesempatan banyak pada anak-anak didiknya, ada anak-anaknya, itu membuat satu gangguan yang besar sehingga
prioritas memberikan pendidikan pada anak itu pada skala prioritas yang rendah. Tapi skala prioritas untuk mendapatkan suatu fasilitas hidup di dalam keluarga itu yang lebih tinggi. Sehingga ini bencananya pada satu gangguan. Memang betul mendapatkan imbalan harta benda yang banyak, tapi dalam arti perhatian kepada anak menjadi kurang. Jadi inilah maka pendidikan orang tua itu harus dimulai sejak perkawinan terjadi, itu kemudian bisa dipakai sebagai satu waktu, batas waktu. Kapan mulainya? Ya sejak melakukan perkawinan itu nanti akan terjadi anak, dan anak ini memerlukan satu perhatian, tidak sekedar bangga dengan mempunyai anak 2, 3, saya cukup 2 saja, cukup 3 saja. Tapi atau juga saya punya anak 6 loh, tapi juga cukup dengan bangga dengan punya anak, tapi bagaimana mendidik anak itu. Nah, inilah saya kira ya, pendidikan diri dari seorang atau sepasang suami istri atau orang yang mau kawin itu sudah mulai memikirkan pendidikan anaknya. Dan maka menambah ilmu mengenai orang tua, menambah ilmu mengenai pendidikan anak, menambah ilmu mengenai pengetahuan bagaimanakah perkembangan anak itu adalah suatu ilmu yang perlu sekarang dipelajari betul-betul oleh orang tua menghadapi era sekarang ini. Saya kira itu saja, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Siti Kamamah. Baik, Bapak Ibu semuanya dan Mas dan Mbak sekalian, karena penyampaian materi dari ketiga narasumber dan tadi penambahan dari Prof. Siti Kamamah, kita akan mulai membuka diskusi pada sore hari ini terkait dengan agresivitas pelajar, akar masalah dan solusinya. Tentu ketika kita bicara tentang pelajar, banyak hal yang memang bisa kita bedah. Bagaimana pelajar itu membuat perkumpulan, bagaimana advokasi terhadap keinginan pelajar, bahkan bagaimana lingkungan pembelajaran itu sendiri. Mungkin ada yang ingin bertanya bisa melalui obrolan atau langsung raise hand dan membuka mic seperti itu. Ya, silakan. Mungkin Mas Joni Cirebon itu ketua kelas. Mana Mas Joni? Siap, baik. Monggo. Ayo Mas Joni, ketua kelas. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sekalian yang terhormat. Dari pembicaraan tadi ini saya hanya floor aja, sharing bahwa dari tadi pembicaraan tentang bagaimana ada yang memotivasi siswa, bagaimana tentang pendidikan keluarga dan sebagainya. Pada kenyataannya pada zaman sekarang ini generasi Z itu atau Gen Z ini kan sangat susah untuk dihadapi oleh guru-guru. Saya sebagai praktisi pendidikan mungkin serba salah untuk menentukan langkah-langkah apa yang betul untuk mendidik anak-anak ini. Di satu sisi pengetahuan mereka dari dari dunia maya atau dari internet itu jauh lebih berpengaruh dari kita-kita yang baru mengenal internet dan sebagainya. Nah, sehingga pengetahuannya pasti lebih maju atau informasi yang mereka dapat ini pasti lebih cepat. Sehingga kita kewalahan untuk mengimbanginya. Nah, yang jadi persoalannya adalah ketika realita ini dihadapkan dengan dunia pendidikan, walaupun tadi pemerintah mungkin sudah mengimplementasikan dengan kurikulum merdeka dan sebagainya, mungkin bisa disalurkan lewat tadi kata Ibu Sukiter itu dengan organisasi intrasekolah, baik dari pencak silat maupun dari drum band dan sebagainya itu. Tapi pada kenyataannya perilaku anak yang agresif semacam ini memang dihadapkan atau presentasi dari
perilaku sosial mereka di media sosial. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka dengar, itulah yang akan disampaikan ke gurunya dari sosial sosial kulturnya atau sosial masyarakatnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghadapi siswa-siswa yang semacam ini? Guru BK atau BP ya, memang harus ditingkatkan kemampuannya. Walaupun fenomena sekarang, saya yakin di sekolah-sekolah manapun, justru sekarang itu guru BP atau guru BK itu diantri, Pak. Beda dengan saya dulu waktu sekolah, takut dengan guru BP atau guru BK gitu kan. Nah, sekarang malah lebih senang ke guru BP atau guru BK untuk curhatnya dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Mungkin itu saja, Pak, pembukaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joni yang telah menambahkan terkait dengan diskusi kita hari ini. Saya mungkin bisa Bu Yohanita untuk juga menambahkan. Bisa tanya dulu boleh? Oh ya, monggo silakan Pak Muhammad Soleh. Ya, saya tanya dulu. Mohon maaf, saya cuma open mic aja, open kamera tidak gitu ya. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Soleh dari Kerawang. Halo, ya. Ibu masuk. Para pemateri, ya. Tentang agresivitas, sesungguhnya kalau saya dalami tentang mereka, saya menganalisanya sesungguhnya bukan hanya hari ini mereka agresivitas, tapi dari tahun 70-an, dari tahun ke tahun juga mereka sesungguhnya sudah ada tentang agresivitas gitu. Tapi setelah mereka berinjak 30 tahun, 40 tahun, agresivitas mereka menurun dan sebagainya. Cuma persoalannya adalah sekarang itu kan mereka agresivitasnya bisa ditambah dengan media-media online, media-media sosial dan sebagainya, yang mereka ingin menunjukkan jati diri bahwa mereka jagoan dan sebagainya. Nah, saya punya latar belakang banyak membina anak-anak muda, Pak. Ya kan? Anak-anak muda yang suka berantem, yang suka tawuran dan sebagainya. Sesungguhnya kalau untuk meredam mereka itu kepedulian dari semua pihak, Pak. Baik gurunya, orang tua, dan instansi-instansi yang memang bisa meredam tentang agresivitas mereka. Karena bagaimana mereka itu punya hati, Pak. Ya, mereka punya hati. Kalau misalkan mereka dinilai secara katakanlah kita nafsu juga terhadap mereka, pengennya gebugin mereka, pengennya menjerain mereka, pengennya yang sifatnya kasar terhadap mereka. Padahal kalau disentuh hatinya, Pak, misalkan geng motor, kita cari siapa pimpinan geng motor tersebut, Pak. Siapa pimpinan geng motor? Apapun itu namanya, siapa pimpinannya kita cari, Pak. Dicari bukan mau digebugin, dicari bukan mau dipenjarain dan sebagainya, tapi disentuh hatinya. Untuk kemudian mereka mengajak teman-temannya, anak-anak buahnya untuk insafkan diri, jangan berbuat seperti itu. Dan kemudian memberikan solusinya bagaimana dia itu dibuat komunitas yang baik, Pak. Ya, tidak sedikit orang-orang yang brutal ketika kemudian mendapatkan sentuhan hati, mereka itu kemudian insaf, Pak. Apalagi bertambahnya usia dan sebagainya. Karena walaupun bagaimana manusia itu punya hati. Kalau disentuh hatinya, insya Allah mereka akan berpikir bagaimana kemudian berbuat untuk katakanlah kejahatan-kejahatan yang dia lakukan untuk orang lain. Barangkali itu saja, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kemudian saya kebetulan mendirikan sebuah komunitas, Pak, komunitas dakwah orang pinggiran, yaitu mendakwahi orang-orang yang tidak disentuh oleh para ustadz, pemabok, berantem, geng motor dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan sentuh hati mereka mengena dan kadang-kadang mereka mengajak teman-temannya untuk bersama-sama insaf. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Soleh terkait dengan tambahnya. Saya sepakat bagaimana nanti penyentuhan-penyentuhan terkait dengan teman-teman yang ada di ranah-ranah yang masih belum tersentuh.
Tentu kalau kita bicara tentang geng dan itu bicara tentang anak muda, perlu kita pahami bareng-bareng juga bahwa kadang ketika kita bicara organisasi seperti itu, otomatis ketua-ketuanya mayoritas itu malah sudah tua-tua. Jadi ketika emang gengnya itu anak-anak SMA, ketuanya bisa jadi di angka 25 tahunan seperti itu. Dan itu sering terjadi. Pernah satu ketika saya di salah satu sekolah, ceritanya tidak mau membayar upeti, bukan upeti ya waktu itu bahasanya, tapi iuran untuk mengadvokasi kekalahan sparring kayak gitu. Jadi ketemu dengan salah satu sekolah yang lain, setelahnya sparring kalah, terus minta backup dari salah satu sekolah di Jogja, dan itu bayarannya 2 kerat orang tua kayak gitu, anggur merah. Nah, di situ itu beneran terjadi dan waktu itu diminta semua laki-laki di SMA itu untuk iuran. Waktu itu saya nggak ikut iuran dan melaksanakan beberapa protes kayak gitu. Mungkin harusnya kalau tidak iuran ya udah tidak iuran gitu aja gitu. Cuma saya termasuk orang yang protes kenapa iuran itu akhirnya digunakan untuk memberi 2 kerat tadi kayak gitu. Yang akhirnya setelah itu saya dibully satu sekolahan yang laki-laki dan itu yang masuk di rotasi geng tersebut. Mungkin kalau waktu itu gengnya anak SMA, waktu saya SMA itu sangat kuat culture-nya, yang kemarin ada nitih dan sebagainya itu 2016 2018 bulan saya SMA, dan waktu itu di situ banyak sekali, termasuk teman saya ada 3 orang yang ngelitih, bukan kena ngelitih ya, tapi yang ngelitih ya gitu. Jadi dan itu di sekolah negeri ya gitu. Itu di sekolah negeri. Bayangkan yang tidak sekolah negeri dan bagaimana relevansinya antara teman-teman yang sekolah sebagai pelaksana dan juga teman-teman yang sudah uzur atau yang sudah tua di angka 25 dan 30-an. Bahkan di salah satu negeri di Jogja di kota itu pernah kejadian itu bawa senapan angin kayak gitu. Bayangin aja anak-anak SMA bawa senapan angin kayak gitu. Tapi itu terjadi. Jadi ini hal yang memang perlu kita advokasi bersama, bagaimana pelaksanaan atau pengurangan nilai-nilai kesehatan jalanan anak-anak seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin bisa ditambahkan juga oleh Bu Yuanita atau Pak Hidayatri, semonggo. Izin menambahkan Mas Muhammad Asrul Faisal. Semonggo Ibu. Saya mahasiswa PIAUD, jadi saya belajar tentang pendidikan anak usia dini, bagaimana tentang penanaman karakter yang diterapkan pada usia dini. Kemudian saya agak ingin bertanya kepada Pak Agus, apakah pendidikan karakter yang diterapkan pada anak remaja itu masih bisa efek ya Pak ya? Karena kan kalau pendidikan karakter itu kan katanya perlu penanaman lebih dini begitu Pak. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan pada Pak Agus, dan kepada Dr. Sukiter mungkin saya ingin bertanya, Ibu kan sudah menemukan beberapa masalah di tempat Ibu, terus langkah-langkah bagaimana Bu yang Ibu persiapkan? Apakah ada interaksi dengan orang tua dan keluarga begitu Bu? Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yohanita. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh dua berita. Mungkin dimulai dari Ibu Dr. Sukiter. Monggo Bu. Baik, suara saya terdengar ya, Mas ya? Mas atau Sangat Pak jelas, ini ya? Bu. Mas aja, Mas apa? masih 20 soalnya, 22. Ya, baik, terima kasih Mbak Yuanita ya, pendidikan anak usia dini ya, Mbak Nita ya. Iya. Di Universitas apa ini? UIN Sunan Kalijaga, ya? Ibu. Oh iya, semester berapa? Sambil kenalan ini. Semester 2 Ibu di Magister. Oh ya, terima kasih. Baik. Jadi tadi saya cerita beberapa masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah begitu ya. Kebetulan saya basicnya adalah guru bimbingan konseling, dan kebetulan ini di MGBK SMK Gunung Kidul ini kan kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan guru-guru BK. Jadi untuk saat ini tidak, istilahnya sangat wajar ketika guru BK ini dijadikan tempat untuk curhat. Tadi Mas
siapa ya yang dari yang awal tadi yang dari Cirebon ya menyampaikan guru-guru Pak Joni, Pak Joni. Oh ya Pak Joni ya, Pak Joni atau yang Pak Soleh tadi. Jadi memang guru-guru BK terkhusus di Gunung Kidul ini setiap bulan kami adakan kegiatan ini Pak. Pak. Jadi banyak hal yang kami sharingkan di situ. Kita adakan seminar, workshop dan lain sebagainya agar dulu kan ada istilah guru BK adalah polisi sekolah seperti itu. Sekarang rupa-rupanya itu sudah agak lama berubah ya. Jadi guru BK menjadi antrian siswa untuk curhat itu memang betul. Kondisi di Gunung Kidul baik sekolah negeri maupun swasta yang terjadi memang seperti itu. Nah, menanggapi dari Mbak Yunita tadi dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di sekolah, tentu sekolah punya strategi cara penanganan anak bermasalah. Jadi ketika masalah-masalah itu terjadi di lingkungan kelas itu tentu yang pertama kali adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi masalah apa yang ada di kelas, misalkan siswa itu tadi kayak nyubit atau apalah banyak hal yang ada di sekolah, yang ada di kelas itu masalah-masalah terjadi seperti yang tadi disampaikan Pak Agus itu hampir semua itu dilakukan oleh anak-anak kita seperti itu, anak-anak kita zaman sekarang. Cuman yang muncul di media itu kan karena banyaknya laporan-laporan seperti itu ya. Kebetulan untuk yang di daerah kami ini masih istilahnya masih di taraf gojekan aja kayak yang tadi Pak Kamim sampaikan. Jadi mencubit dan lain sebagainya itu kalau dianggap serius pasti akan menjadi masalah. Tetapi di tempat kami hal-hal seperti itu masih tarafnya gojekan seperti itu. Tetapi ketika ada masalah-masalah yang itu menyinggung dari teman yang satu ke teman yang lain, nah itu diselesaikan dulu di kelas. Kalau guru mata pelajaran tidak bisa menyelesaikan, baru nanti ke wali kelas. Ini ada siswa seperti ini, bagaimana nanti pendampingan atau bimbingan yang diberikan oleh wali kelas kepada siswa yang bersangkutan. Baru nanti kalau selesai di situ ya sudah tidak kita lanjutkan begitu ya. Tetapi kalau dari wali kelas nanti belum ada solusi terkait dengan masalah-masalah tersebut, baru nanti disampaikan kepada guru bimbingan konseling seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan tergantung dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Nanti ketika guru BK ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, didiskusikan dengan kesiswaan, kemudian nanti sampailah ke kepala sekolah apabila masalahnya ini cukup serius ya. Nanti apakah tadi pertanyaannya apakah ada komunikasi dengan orang tua, itu pasti. Jadi kami dari pihak sekolah itu kan selalu interaksi dengan orang tua. Ada istilahnya VOT ya di masing-masing kelas itu. Ada interaksi antara wali kelas di situ dengan orang tua. Masalah-masalah itu nanti bisa kadang kalau kita tidak terjangkau untuk home visit, bisa lewat telepon, bisa lewat chat, bisa lewat media-media seperti itu. Karena kondisi di lingkungan kami kan sinyalnya agak susah. Jadi untuk komunikasi juga terhambat juga. Nah, kadang kita mau menjangkau ke rumah siswa atau wali murid itu juga kesulitan karena naik turun gunung di daerah sana ya. Kapan-kapan main Mbak Yunita ya ke Tepus biar tahu kondisi di kami. Jadi itu ketika anak-anak bermasalah tergantung nanti sifat masalahnya seperti apa. Kita ada penanganan terhadap anak-anak yang bermasalah seperti itu. Komunikasi dengan orang tua ini pasti dilakukan sejauh mana agar nanti siswa tersebut bisa ada pendampingan juga di rumah, kemudian dari orang tua juga memberikan tadi seperti yang disampaikan Prof ini luar biasa, bahwa orang tua itu juga harus berperan penting, jangan sampai ini itu diatur, tetapi anak juga perlu diberi kelonggaran untuk berkreatif ya, untuk agar anak kreatif seperti itu, tingkatkan kreativitasnya. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa disambung lagi, bisa ditambah oleh Pak Agus atau yang lain. Monggo matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Sukiter telah memberikan jawaban. Tentunya mungkin bisa dari Pak Agus, Dr. Agus Kamandi. Monggo, Dr. Agus. Oke, terima kasih. Sesuai yang ditanyakan
Mbak Yunita tadi, apakah pendidikan karakter itu masih relevan ya untuk agresivitas gitu ya. Eh, Konteks pendidikan memang tentu luas ya, artinya pendidikan itu bisa merubah pengetahuan, bisa merubah uh, sikap, itu merubah karakter perilaku-perilaku yang ada. Oke, pada tataran kalau agresi itu sebagai sebuah perilaku-perilaku, maka tentu masih bisa dilakukan berbagai misalnya sosiodrama lah kira gitu ya. Mereka memerankan peran-peran agresi itu, kemudian mereka yang lain sebagai korban, lalu mereka diharapkan nanti muncul sebuah pemahaman-pemahaman baru. Mereka merasa bahwa ternyata menjadi korban dari agresivitas itu kayak begitu sengsaranya dan seterusnya itu ya. Eh, dengan berbagai role playing, dengan model-model proyek-proyek tertentu gitu, insya Allah gitu pendidikan karakter itu akan mampu. Kemudian tadi kalau di PAUD bagaimana ya kira-kira anak-anak seperti itu dia belum bisa memerankan seperti itu. Maka dengan contoh-contoh gitu, dengan gambaran dari video yang mungkin disederhanakan dari hal-hal yang itu, tapi tentu harus hati-hati karena jangan-jangan malah justru karena contoh model-model itu justru mereka bisa meniru. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk itu. Eh, karena itu perlu bagaimana untuk anak-anak kecil ya, anak-anak PAUD itu ada agresif itu di model dengan hal yang lebih sederhana karena memang tapi mereka ya sudah mulai kalau main pukul-pukulan itu sudah kayaknya sudah menjadi tradisi ya. Mereka itu perang-perangan gitu ya. Eh, dulu tapi dulu ya anak saya itu dulu lagi dua gitu. Yang lagi itu waktu kecil tuh kalau di kampung itu bawa arit tuh ya. Bawa arit yang satu mengejar bawa arit itu. Ternyata dia meniru-niru seperti itu. Walaupun nanti setelah itu ya dia dengan kakak adiknya itu ya ya namanya kakak adik ya sudah rangkulan, sudah apa-apa bersama. Jadi kayaknya meniru itu menjadi hal-hal yang gampang juga mempengaruhi perilaku mereka lah. Baru peran orang tua, pendidik itu memberikan sebuah proses untuk memahamkan mereka. Ah, dengan model-model yang sederhana seperti itu, mungkin di PAUD anak-anak juga bisa diberikan pemahaman. Kemudian yang penting lagi kayaknya sekarang tidak cukup guru saja, harus ada kolaborasi. Kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting. Karena memang mereka banyak berada di lingkungan keluarga gitu. Pendidikan yang hanya di PAUD saja atau di sekolah saja tentu itu kurang. Kita perlu melibatkan pihak-pihak lain. Saya kira itu Bu Yuanita eh, sangat bagus itu bagaimana kolaborasi dengan berbagai pihak dengan untuk mengatasi masalah itu. Mungkin begitu. Terima kasih, Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus sudah memberikan jawabannya. Nah, mungkin sebelum kita beralih jawaban, kita mungkin Prof. Siti Kamamah bisa menambahkan terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak Yuanita. Semoga Prof. Oke, sepertinya, oh iya, siap. Ya, baik. Itu tadi sudah saya kira sudah banyak yang beberapa contoh-contohnya dan kadang-kadang ada yang orang tua kurang memikirkan itu. Tapi saya kira dengan tadi tambahan dari apa yang tadi sudah disampaikan itu membuat kita menjadi aware bahwa peran kita sangat penting dan bahwa yang dididik itu sebetulnya mempunyai beberapa potensi yang akan membantu pendidikan kita sendiri. Tapi hakikatnya kita harus bisa mempunyai awareness, kesadaran bahwa
anak-anak kita itu atau anak didik kita itu mempunyai potensi yang kadang-kadang potensinya itu tertutup oleh sifat-sifat yang dikatakan nakal itu. Tapi kadang-kadang kenakalan itu bisa memberikan satu pengalaman untuk menunjukkan bahwa saya mempunyai kemampuan untuk membuat orang itu mempunyai sifat baik untuk berteman, berakrab dengan teman lain. Dan saya tadi mendukung sekali itu bagaimanakah pembentukan kepribadian bersama dengan teman. Karena kebersamaan dengan teman sebaya itu akan menjadi lebih positif, lebih lancar daripada disebutkan dari yang lain yang mungkin beda umur badannya atau pada golongannya yang berbeda, tapi pada teman akrabnya itu menjadi lebih bagus sekali. Saya kira tambahannya hanya itu saja. Dan itu silakan mudah-mudahan itu bisa memberikan tambahan yang manfaat, lebih lagi memperhatikan keakraban dengan teman yang lain, dan itu supaya mudah menular kebaikannya itu dengan teman-teman yang lain. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan acara ini maka generasi muda kita itu menjadi terarah dan semuanya akan bermanfaat pada pembentukan generasi mendatang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Siti Kamamah sudah menambahkan. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, dikarenakan waktu sudah menunjukkan 16.58 dan di jadwal kita hanya sampai jam 17.00, maka untuk sesi diskusi pada sore hari ini kita akan cukupkan seperti itu, dan banyak hal yang tadi bisa kita garis bawahi. Mungkin sebelum kita selesaikan untuk sesi diskusi, bisa kita minta closing statement dari 3 narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Haji Agus Akmidi, MPD. Semoga Prof, untuk closing statement. Terima kasih Pak Faisal. Pertama, bahwa anak-anak kita itu berada pada situasi milenial yang tantangannya lebih terbuka. Karena itu tadi kita harus punya perspektif yang lebih luas terhadap gejala-gejala pada anak didik kita, pada remaja-remaja kita. Kemudian yang kedua, bahwa sebagai seorang guru, misalnya guru BK, maka tentu melihat agresi itu dengan perspektif yang luas. Kemudian karena luasnya masalah yang ada itu, kita juga perlu memberikan sentuhan dengan berbagai perspektif, berbagai paradigma. Kita juga tidak cukup memberikan layanan sendiri, kita juga perlu berkolaborasi dengan orang tua, tadi teman-teman mereka sendiri dalam rangka untuk membentuk pemahaman-pemahaman karakter-karakter secara utuh itu. Tentu tidak cukup dengan behavioristik, dengan humanistik, dengan agama, secara komprehensif lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Agus Ahmidi. Selanjutnya, semoga dari Dr. Sukiter. Masih di mute, Ibu. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Sedikit dari saya bahwa pada dasarnya pelajar itu adalah manusia yang belum sempurna begitu ya. Jadi karena tidak ada manusia yang sempurna seperti termasuk pelajar, maksud saya begitu. Jadi adanya agresivitas pelajar ini memantik kita untuk lebih meningkatkan kerjasama atau sinergitas antara keluarga, sekolah dan masyarakat agar agresivitas yang terjadi di tingkat pelajar ini ya ini bisa diminimalisir. Mungkin itu aja Mas. Oke. Baik, terima kasih Bu Dr. Sukiter. Selanjutnya yang terakhir dari Dr. Kamim Yarkasi Putro. Semoga Pak Kamim.
Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pusat-pusat pendidikan anak, kalau Ki Hajar mengatakan tripusat, Ki Hajar Matahlan bicara catur, nah sekarang mungkin sudah panca pusat pendidikan anak itu ya, ada keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian tambah tempat ibadah, terus yang terakhir medsos gitu. Jadi yang kadang-kadang bisa sebagai hidden kurikulum gitu ya, kurikulum yang tidak terstruktur tapi lebih besar memberikan pengaruh pada perkembangan anak-anak kita. Dan makanya ya mungkin kita sebagai orang tua perlu komitmen bersama untuk bagaimana bisa memantau bagaimana dinamika tayangan-tayangan yang disenangi oleh anak-anak kita. Mungkin orang tua juga perlu berdiskusi. Ya mungkin perlu ada rembukan kapan bisa melihat gadgetnya anak ya, kita anak remaja gitu ya. Dan saya tahun berapa itu membuat buku judulnya Orang Tua Sahaja, Sahabat Anak dan Remaja. Jadi memang kita harus memposisikan orang tua bukan sebagai di atas, tapi adalah menjadi sahabat, menjadi partner yang akan senantiasa bisa mengikuti, bisa menyelami apa yang menjadi persoalan dan keresahan anak-anak kita. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih, Mas Faisal. Ini Mbak Sukiter, Mas Faisal ini baru dapat beasiswa LPDP untuk S2 di UNY ini. Jadi selamat juga. Alhamdulillah. Selamat Mas Faisal ya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin. Baik, dikarenakan 3 narasumber kita sudah memberikan closing statement dan kita bisa garis bawahi bahwa memang ketika kita bicara tentang pendidikan, maka banyak hal yang terlibat di dalamnya, banyak aspek yang menjadi satu sebagai sebuah hal yang perlu kita telah bersama. Bagaimana nanti anak kita harapkan juga bisa menjadi sebuah pendorong bagaimana generasi-generasi ke depannya terbentuk. Tentu Indonesia 2045 itu terbentuk dari kita-kita semua yang masih muda, masih melaksanakan pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan jam 17:04, maka sesi diskusi kali ini kita cukupkan dan waktu akan kami kembalikan ke Master of Ceremony kepada Mbak Agiswara Sumonggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asruri atas telah memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari tema yang diangkat, yaitu agresivitas pelajar, akar masalah dan solusinya. Maka untuk itu karena diskusi telah selesai, maka Islamic Studies Forum pada kesempatan kali ini dapat kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik, saya selaku host pada kesempatan kali ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di Islamic Studies Forum selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Agus, untuk kita Prof Siti Kamal. Kita tutup. Amin.